minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Suhartono selaku Kepala SDN 2 Magung, yang saya hormati Bu Dewi Cikma selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga doa, acara yang keempat penutup, dan acara yang kelima acara inti yaitu pemaparan diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga pembacaan suratul Fatihah tadi bisa membawa lancar acara kita pada hari ini. Amin. Untuk acara yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Suhartono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dikumpulkan oleh Bu Dewi Cikma, ya, karena ada tugas sebagai CGP calon guru penggerak. Juga saya tidak ketinggalan, juga saya menjadi CGP Bapak Ibu, calon guru pensiun. Tinggal 7 bulan lagi, ya. Jadi nanti April 2025 saya ya sudah purna Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebagai CGP Bu Dewi Cikma yang angkatan ke-11, ya, beliaunya istilahnya mengadakan webinar atau seminar, ya, yang mengikuti kita semua, ya, kurang lebih paling tidak ada 10 orang yang mengangkat diseminasi disiplin positif. Ya, jadi di modulnya itu disebutkan modul budaya positif, yaitu perubahan-perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, positif kontrol, restitusi, dan lain-lain. Ya, memang sebagai CGP ini ya tidak mudah, ya, berat Bapak Ibu, ya. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kemudian juga guru Sindi, ya, guru Sindi istilahnya dengan PPG, ya. Nah, Bapak Ibu, walaupun di awal, ya, kita sengsara, ya, ada istilahnya apa itu? Kerakit-rakit dulu
berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, jadi Bu Siti dan Bu Dewi ya hari ini ya bersusah-susah dulu ya. Nah kita itu ya nggak tahu nanti 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ya beliaunya ini akan diuntungkan. Karena apa? Karena yang direkrut oleh dinas, ya saya dengar sekarang ini adalah dari calon guru penggerak, bisa menjadi kepala sekolah dan juga bisa menjadi pengawas. Ya, oleh karena itu Bu Dewi dan Bu Cikma bertahanlah ya. Suatu saat nanti akan sesuatunya itu indah ya. Nah, Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan tadi di depan bahwa Bu Dewi mengangkat istilahnya ya judul ya diseminasi budaya positif. Nah, oleh karena itu nanti penjelasan lebih lanjut, lebih rinci ya bagaimana itu akan disampaikan oleh Ibu Dewi Cikma. Oleh karena itu dari saya hanya bisa itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo untuk acara selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yunus. Kepada Bapak Yunus dipersilahkan. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yakni acara inti diseminasi budaya positif. Namun sebelum acara inti dimulai, saya selaku pembawa acara bila ada salah-salah dalam berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Dewi Cikma, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Suhartono, SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN 2 Mabun,
sini dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangka untuk aksi nyata guru penggerak yang saya lakukan. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pertama-tama saya tekankan di sini teman-teman, Pak Har, bahwa saya di sini bukanlah bertujuan untuk menggurui atau apa. Dari judulnya saja sudah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi di sini kita belajar bersama, bukan kok saya yang paling bisa, tapi ini kita belajar bersama. Ngoten nggih? Ini yang harus ditekankan dari awal. Karena itu penting. Karena mengapa? Nanti menjadi beban saya tersendiri. Karena nanti kok wah CGP, sok ini, sok pintar, sok tahu. Bukan. Tapi ini saya hanya menyebarkan pengalaman yang saya dapatkan selama saya mengikuti modul diseminasi, modul budaya positif. Seperti itu. Baik, bisa dimulai? Pertama-tama latihan konsentrasi Bapak Ibu nggih, saya minta untuk ambil nafas dalam melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Karena ini adalah pembelajaran yang saya dapatkan dari JGP. Sebelum pembelajaran selalu dimulai seperti itu. Dan katakan afirmasi positif, saya siap menerima ilmu. Bisa dimulai nggih? Nggih. Bagi yang agama Islam bisa saat menghirup kita ucapkan bismillah, lalu dikeluarkan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Seperti itu nggih. Monggo. Terima kasih. Apakah ada perubahan Bapak Ibu? Lali utang? Oh, bangga. Saya yakin walaupun 1%, 2% ada perubahan. Nih, saya yakin kalau panjenengan mau konsentrasi seperti itu. Kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini masih sering terjadi pada SD kita nih. Ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah dengan pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah guru sebagai guru panjenengan sudah mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Pertanyaannya, monggo. Saya ingin pendapat dari teman-teman terlebih dahulu, perwakilan. Monggo. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih. Menurut saya ya, untuk pemberian hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa. Jadi hukuman-hukuman yang sifatnya apa ya, bukan
bukan fisik ya, tapi yang mendidik. Ya, misalnya saja hukuman itu ada yang mereka menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan, misalnya lari halaman ya atau lapangan berapa kali. Nah itu nanti fisiknya itu yang mendapatkan satu hukuman. Nah, misalnya saja diganti ya menyanyi atau mungkin membaca Pancasila. Nah, ya tujuan kita adalah untuk mendisiplinkan siswa. Ya, tapi ada kalanya memang anak-anak ini kan memiliki karakter satu dengan yang lain kan berbeda ya. Ada yang sekali itu diingatkan manut ya, ada yang awalnya manut kemudian mengulangi perbuatan lagi. Jadi menurut saya pemberian hukuman ini menurut saya ini ya, tapi tidak tahu kalau berpanjangan semua bisa mendisiplinkan siswa ya, supaya siswa ini disiplin seperti yang kita lakukan anak-anak pada waktu mengikuti upacara. Kalau ada anak yang tidak berseragam lengkap ya, makanya anak-anak itu kita berdirikan di depan agar supaya nanti teman-teman yang lain itu tidak meniru. Ya, ada kalanya melakukan kesalahan, tidak ditegur, terus akhirnya dia ikut-ikutan. Jadi kesimpulannya menurut saya pemberian hukuman tapi yang bersifat mendidik ini dapat mendisiplinkan siswa. Betul Bu, matur nuwun. Beri aplaus buat Pak Her. Monggo teman-teman, Pak Her yang CGP juga tadi katanya ya, selalu semangat. Monggo kita bangun diskusi kita agar menjadi hidup. Kesimpulannya, menurut Bapak Soehartono, disiplin itu penting, tetapi harus disiplin yang bersifat mendidik, bukan hukuman berupa fisik. Seperti itu, nggih. Nah, untuk menjawab semua itu, kita lanjutkan. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai kebajikan yang harus dimiliki tanpa adanya hadiah. Ini yang pertama. Tanpa adanya hadiah, hukuman atau ancaman, sehingga muncul motivasi dari dalam anak itu sendiri yang disebut unsur intrinsik. Tetapi kalau yang kita sebutkan tadi seperti hukuman, hadiah, itu merupakan apa? Ekstrinsik. Itu tugas kita sekarang Bapak Ibu. Kita menumbuhkan budaya positif, kesadaran dari anak itu sendiri timbul tanpa adanya iming-iming, istilahnya, tanpa adanya iming-iming. Engko sampean nek juara lomba neng kecamatan takjak renang, itu biasa, saya juga begitu. Tapi itu unsurnya ekstrinsik. Ini yang paling menjadi tanggung jawab kita, yaitu menumbuhkan dari dalam siswa sendiri kesadaran. Apakah hanya siswa?
Tidak. Guru juga seperti itu. Kalau tidak ada Pak Har, seperti biasa kita nyantai. Kalau ada Pak Har, ngajar, gak mari-mari, seperti itu. Kalau Pak Har pagi, kita berangkatnya lebih pagi juga. Pak Har siang, kita lebih siang. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Karena kita belum menyadari, kita belum tahu apa itu budaya positif. Semoga setelah kita mempelajari hari ini, pikiran kita menjadi terbuka. Amin ya Rabbal Alamin. Setuju Bapak Ibu? Saya juga belajar. Ini konsep-konsep inti dari budaya positif. Ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kenapa kok kayak budaya positif? Nih, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga dengan kita mempelajari ini, budaya positif dapat kita laksanakan dengan baik. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sudah pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Sudah ya? Nah ini yang lagi ngetren-ngetrennya. Jadi guru menyediakan, coba siapa yang monggo berita? Diferensiasi yang panjenengan. Pemahaman saya kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua kebutuhan anak. Karena cara anak belajar. Ya, karena cara anak belajar itu berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang audio, dan visual. Itu pemahaman saya. Betul. Tepuk tangan buat cerita. Iya, betul. Jadi yang lagi ngetren-ngetrennya ini. Ini kalau di modul saya ini baru dipelajari. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena tadi yang disebutkan berita betul nggih, kebutuhan cara anak belajar itu berbeda. Ada berapa Bapak Ibu? 3. Yang pertama, kedua, yang ketiga, betul. Let's go pintar. Lanjut. Disiplin positif. Ini sudah disinggung tadi di depan. Adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai kebajikan yang harus dimiliki. Tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya pujian, tapi muncul dari diri sendiri, yaitu unsur intrinsik. Dengan disiplin positif akan muncul kemandirian
dan kesadaran tanpa adanya paksaan dari luar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya timbul kesadaran dari diri sendiri untuk disiplin. Bapak Ibu pernah berpikir, kenapa kok anak didik saya itu melanggar aturan? Pernah berpikir tidak? Kalau ada anak nakal, kita cari akar masalahnya. Pernah berpikir seperti itu? Pernah, sering kan ya? Pasti panjenengan menemukan jawaban bahwa anak-anak yang tanda petik ya bermasalah itu pasti kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi. Itu pasti, bukannya bocah nakal boten. Makanya kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Entah nanti di mana anak itu kurangnya di mana. Kalau panjenengan sudah tahu akar masalahnya, tadi di depan guru harus bisa memberikan apa? Terhadap masalah harus bisa memberikan solusi. Bukan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini akarnya Bapak Ibu. Jenengan sadari. Mari, caki kok nakalnya kok digoleki. Pasti kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Saya yakin, saya sudah sering mempraktekkan ini. Pasti ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi pada anak tersebut. Yang pertama, bertahan hidup. Kok naik kelas mikir kantinnya jam piro ya? Engko ngasulnya ada tuh anak yang seperti itu? Enggak. Ada nggih? Nah, ini termasuk ini. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Ini contoh bertahan hidup. Setuju? Setuju. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dari banyak kasus itu pasti ada anak yang apa Bapak Ibu? Kadang dikucilkan. Terus kurang kasih sayang. Karena apa? Keluarganya seperti itu. Ini masuk kasih sayang. Kita sebagai guru harus tahu, karena guru adalah orang tua kedua di sekolah. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan bagian dari kelompok. Kalau ada yang seperti putra itu, nah itu harus, ini termasuk ini. Makanya walaupun kita jangan fokus di kelas kita saja, tidak apa-apa. Kita itu mulai fokus dari ya siapalah saja, mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Kok anak ini berbeda ya? Pasti kita merasakan deh. Nah, itu nanti dijadikan bahan sharing bersama-sama. Yang ketiga, penguasaan. Tidak dihargai. Kadang usul tidak pernah didengar oleh gurunya. Makanya kalau kita saat pembelajaran, sering-seringlah kita meminta pendapat dari peserta didik. Apabila menyiapkan di depan, itu jangan ketua kelas. Semuanya bergantian urut absen. Seperti petugas upacara, yaitu harus di rolling diganti. Semuanya berhak. Nah, dia penguasaan, merasa didengar, merasa oh aku dianggap
dianggap, aku dihargai oleh guruku. Seperti itu. Malah anak yang bermasalah ini malah yang harus kita berikan perhatian lebih ya, khusus. Setuju ya? Nah, wes anaknya normal-normal biasa ya wes nggak usah, nggak apa-apa. Selanjutnya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Coba sesekali panjenengan tanya kepada muridnya, anak-anak, kira-kira hari ini kok cuacanya sepertinya panas gitu. Anak-anak bagaimana belajar di kelas? Bosan bu, sumuk bu, gak penak. Ya sudah kalau begitu. Apa menurut kalian agar belajar kalian cepat nyantol apa? Belajar di luar kelas bu. Tidak apa-apa seperti itu ya. Sesekali tidak apa-apa. Tapi perlu diperhatikan dulu, apakah di luar kelas itu dengan kita di luar kelas tujuan pembelajaran dapat tersampaikan. Jadi kita kalau murid yang jobo tapi tujuan kelasnya tidak bisa tercapai, sama dengan apa? Iya, pinter mereka. Iya. Terus kesenangan, bermain, bahagia dan tertawa. Kalau ini alhamdulillah ya, kalau saya lihat di SD kita sudah jam istirahatnya juga sudah lama, cuman harus kita awasi ada waktu jam istirahat itu, apalagi yang bermain di belakang kelas 2 sampai kelas 4, karena sudah ada tragedi ya, teman kita sendiri Bu Niken kesurupan. Ya, ini setuju ya Bapak Ibu? Yeah. Pasti anak yang bermasalah, mari kita masukkan otak. Pasti anak yang bermasalah kebutuhan dasarnya kurang. Setuju? Bukan tidak ada anak yang brablek sing ngene mbot neten. Mari kita cari akar masalahnya dan kita sebagai guru harus mampu memberikan solusi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Motivasi apa tuh? Cara ngono aku pengen mergane ini, ngono lho. Nah niku nggih, motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal sehingga yang terbaik dari motivasi sebelum-sebelumnya. Tapi kenyataannya kita berpikir, kita sadari, kenyataannya motivasi anak kita yang mana dulu? Monggo. Motivasi yang dilakukan anak terhadap sebuah peraturan biasanya atau dalam penerapan disiplin positif dari ketiganya ini yang mana kira-kira? Dari ketiga motivasi ini, ya, ayo Bapak Ibu, mari kita telaah kira-kira motivasi apa yang sedang dilakukan siswa-siswa kita terhadap disiplin yang terjadi di sekolahan kita. Monggo. Oke. Monggo Pak Yunus. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya, secara pribadi saya mengamati bahwa anak di usia SD itu motivasi
motivasinya adalah pada sesuatu yang nyata secara indera. Artinya dari sisi pengetahuan dan juga pemahaman itu biasanya anak itu lebih bisa menerima sesuatu yang bersifat bisa dilihat oleh indera. Atau misalkan contoh, kalau misalkan kita memberikan media pembelajaran, itu anak itu cenderung bisa menerapkan dengan baik ketika ada media yang real object. Kemudian ketidaknyamanan hukuman, motivasi untuk menghindari hukuman itu anak itu mungkin bisa memahami dari situ. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran itu butuh kecerdasan emosi dan juga kecerdasan intelektual yang tentu di usia SD itu memang masih sangat terbatas ya. Kecuali kalau sudah level SMA itu mungkin anak bisa memahami sesuatu itu secara maknawi, secara hakikat ya, secara pengertian, definisi itu mungkin bisa lebih dalam. Tapi untuk masuk kepada ranah kesadaran diri dan memahami hakikat dari apa yang ingin dicapai itu di usia SD itu saya pikir masih tahap awal. Artinya kan anak itu kan ada apa istilahnya, kalau di istilah psikologi saya lupa, itu ada objektif apa itu ya. Jadi anak itu ada khusus tahapan-tahapan anak didik itu kan ada yang konkret ya, itu yang konkret itu kan baru di kelas 3 kalau misalnya yang benar-benar konkret gitu ya. Itu pun tidak semua anak bisa mencapai tahapan itu secara normal. Kadang setiap anak itu kan punya bakat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi ada yang sudah kedewasaannya muncul, ada yang pada waktu itu masih berada pada tahapan di bawahnya. Itu saya banyak menemui seperti itu di kelas yang pernah saya pegang seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalkan yang terbaik memang ya saya akui kalau anak itu muncul kesadaran, misalkan saya belajar itu harus dari diri saya sendiri, bukan karena hadiah. Saya suatu saat itu pengen jadi dokter, cita-cita saya, otomatis saya harus pintar IPA dan sebagainya. Nah, itu kalau memang dari diri anak sudah muncul seperti itu memang luar biasa, itu bagus. Itu adalah motivasi yang paling kuat dan tidak mudah hilang. Artinya itu yang bertahan, motivasi yang paling awet. Tapi pada kenyataannya anak itu secara mayoritas belum sampai pada level itu pemahamannya. Jadi saya sendiri, menurut dari pengalaman saya sendiri, saya tuh benar-benar pengen belajar itu di usia SMA. Sebelum-sebelumnya itu saya tuh pikirannya main aja. Jadi kalau SD itu wes ibu memahami matematika darat, itu kok angel ngawur gitu aja. Nanti yang penting selesai bisa main sepak bola atau main apa, yang intinya itu mengarahkan itu memang butuh kesadaran dari diri anak sendiri. Terima kasih. Demikian, mohon maaf. Bagus sekali jawabannya Pak Yunus. Betul. Tepuk tangan yang meriah. Ya, semangat dong. Intinya anak-anak kita masih bagaimana Bapak Ibu? Masih yang mana, level mana? Ke-1. Iya. Masih level ke-1. Nah, ini tugas kita. Tugas kita agar tercapai motivasi dari mana tadi? Dari diri sendiri. Itu memang ya lama-lamaan ya dari dulu kan biyen iku nggih ngoten. Soalnya ya wis dikai ranking, makanya kan kita itu dimulai dari tidak ada apa? Ranking, tidak ada ranking. Ini saya hanya mengimbaskan loh nggih. Ini kalau menurut teori. Nah, ini level 1. Ini yang wajib kita hindari. Yang harus kita sadarkan harus ini. Melalui budaya positif. Makanya sekarang timbul pembiasaan. Ini sekedar evaluasi juga. TPQ kita itu bukan pembiasaan.
Nah itu kurang sebenarnya kalau dievaluasi, gitu, kurang. Pembiasaan itu setiap hari, sehingga timbul kesadaran dari yang tidak biasa menjadi biasa, terbiasa. Itu loh, ya kita harus membuat program itu di SDN 2 itu saya rasa masih semua programnya itu belum menyentuh hal itu. Setuju nama buatan panjenengan? Nggih. Itu pembiasaannya bagaimana? Ya nanti kita pikirkan bersama-sama seperti itu. Karena ini timbul dari diri sendiri. Kalau ini menimbulkan banyak masalah. Hukuman itu menimbulkan banyak masalah. Trauma. Aku kayak dhisik tahu dihukum guruku. Guru-guru aku gak gara PR. Hormat bendera terus sampai awan. Sudah terbiasa tuh seperti itu. Terus aku pun lari keliling lapangan. Lari keliling lapangan terus menulis. Siang tebalnya saya tidak akan mengulangi lagi, beberapa halaman seperti itu. Hukuman yang tidak mendidik, trauma. Tidak terasa trauma itu sepertinya biasa, tapi di alam bawah sadar kita merekam apa badan? Merekam Bapak Ibu. Seumur hidup. Nah itu. Terus nanti seumpama lomba gak menang, timbul kekecewaan apa badan? Nah, trauma terjadi apa tidak? Ya, kalau timbul dari internal kesadaran, aku memang niat golek ilmu. Seperti itu. Apapun yang terjadi, nanti kita pasrahkan kepada Allah, hasilnya bagaimana. Kan seperti itu tuh Bapak Ibu. Nah itu yang perlu kita rubah paradigmanya. Mantap. Kira-kira setuju nama betul Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah. Ini saya hanya menyampaikan ya, terlepas nanti kurikulumnya berbeda atau tidak, tapi yang jelas ini baik kalau menurut saya. Trauma itu sangat mengena sampai kita tua. Pasti panjenengan masih ingat trauma pada waktu sekolah kayak sing terburuk opo, terbaik opo, terbaik enggak apa-apa, terburuk pasti masih. Gimana betul? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kita harus membedakan Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini titik awal untuk menumbuhkan budaya positif. Ini yang kita harus belajar. Kalau ini kita sering sudah dengarkan, konsekuensi juga sering. Kalau restitusi, nah ini yang harus kita pelajari. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah. Maksudnya dari siapa saja berarti? Iya, dari guru saja. Hukum karo gurune. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, maupun kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu juga bisa disebut hukuman. Konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Kalau ini oke, ini masih bisa. Yang penting sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, tapi harus disosialisasikan. Yang disebutkan Pak Har tadi, anak yang tidak membawa peralatan lengkap, berpakaian lengkap pada waktu upacara akan dibariskan tersendiri. Itu konsekuensi nopo hukuman? Iya, karena Pak Har selaku kepala sekolah sudah menyosialisasikan, sudah mengumumkan kepada anak. Tapi ada tapinya, ada
tindak lanjutnya bagaimana. Nah, itu nanti kita akan belajar seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita sebagai guru mengarahkan, kalau anak ada masalah, permasalahannya apa, kita mencoba memancing untuk memberikan solusi. Itu ini nanti yang akan kita bahas. Sebenarnya ini sudah dari tahun berapa? 2004, tapi belum familiar di Indonesia. Nah, ini saya minta silakan ditulis nomornya saja, satu apa? Langsung H dan K agar menyingkat waktu Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Iya, saking semangatnya. Saking semangatnya ya. Nomor langsung 1, 2, 3. Kasih nomor. Sudah teman-teman alhamdulillah. Saya mohon partisipasinya ya. Satu guru, satu nomor, monggo. Satu nomor 1 Pak. Jadi catat itu termasuk mana atau konsekuensi? Ya. Untuk nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, itu sampai 100 kali. Karena terlambat ke sekolah itu merupakan sebuah hukuman. Hukuman? Ya. Ya. Terus, tepuk tangan. Nomor 2, monggo, lanjut. Saya Bu. Nomor 2. Monggo. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman Bu. Oh, tepuk tangan. Monggo. Lompat nomor boleh enggak? Enggak boleh. Untuk yang nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena terlambat masuk kelas, termasuk hukuman. Oke. Monggo, Untuk yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini berarti anak itu harus mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya mencoret-coret kertas temannya. Jadi jawabannya konsekuensi. Setelahnya alasan, monggo. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi karena telah tidak sengaja mungkin harus membersihkan tumpahan air tersebut.
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Menurut saya hukuman. Ya. Menurut saya nomor 7 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan, termasuk hukuman. Pilih ya jawabannya masing-masing ya. Siap-siap. Nomor itu konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jelas-jelas hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dilihat ini yang menjadi kata kunci antara 2 dan nomor 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masih relasi. Bagaimana? Paham ya? Kalau ini kenapa? Karena tidak ada relevansinya antara berlari dengan terlambat hadir. Tidak ada pelajarannya. Kalau nomor 7 ada karena saat pelajaran PJOK. Ya, ini 2 dan 7 itu yang paling membuat bingung, gitu? Setuju, gak? Setuju. Pinter-pinter. 3. Murid diminta push up 15 kali karena terlambat masuk kelas. Ini sudah jelas hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret seperti yang diucapkan Bu Win, itu tanggung jawab. Itu namanya konsekuensi. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apa? Konsekuensi. 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu apa berarti? Hukuman. Nah, paham ya Bapak Ibu? Ya, tepuk tangan buat kita semuanya hebat. Oke, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ternyata kita itu ada posisi kontrolnya loh Bapak Ibu. Ini yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Mari kita refleksi bersama Bapak Ibu. Kita kebanyakan ya di posisi kontrol yang mana? Yang mana coba? Yang mana? Yang benar Paling sering tuh. Nah, ya, yang kita lakukan, kita kan merefleksi diri nih. Gitu? Saya berubah-ubah, kadang Oh, berubah-berubah. Yang paling sering? Kalau duduk. Yang paling sering? Kalau Pak Rudi? Tenang. Ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu, ini adalah suatu tingkatan Bapak Ibu. Tingkatan mulai dari yang terendah. Itu apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Goro-goro awakmu lho, pacara mau rame ae. Malah rame. Pembuat merasa bersalah siswa. Nggih, Pak? Nggih. Wis sering kita. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima paling sempurna jelas apa? Manajer.
video agar panjenengan bisa membedakan. Tadi itu kita sudah tahu tingkatannya. Yang paling rendah itu apa tadi? Penghukum. Yang paling tinggi manajer. Agar lebih mengetahui perbedaannya, monggo dipun simak video berikut. Terdengar nih Bapak Ibu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ini Sekarang, keliling lapangan basket. sambil 5 berefleksi. kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu yang pertama tadi berarti apa? Penghukum. Gitu. Naren. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, Stresnya. Ingin gurunya stres apa piye? Biasanya. tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Nah, ini. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nih, apa tadi nih? Pembuat merasa bersalah. Itu posisi yang kedua. Tingkatan dari bawah. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap beres kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada sisi negatifnya juga ya. Ini apa tadi? Pemantau. Loh, enggak yang sebelumnya. Ya, teman. Friend. Halo, friend. Ini pemantau.
langkah lebih baik ini bisa kita adopsi. Sekarang sudah jam 7.20. Nara sudah tahu konsekuensinya. Menanyakan konsekuensi. Dilihat. Harus tinggal kelas, pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Nah ini konsekuensinya juga mendidik. Ini ada perbedaan sangat mencolok ya dari beberapa tayangan video tadi, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman maupun pemantau dan manajer. Yang manajer ini yang paling tinggi ini, suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah, murid mandiri, pede memecahkan masalah diri sendiri. Ini saya beri contoh video nanti punya saya. Ini tadi sudah ditanyakan apa posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini. Yang jelas kita harus menghindari apa tadi? Penghukum. Iya, penghukum. Terus membuat merasa bersalah itu jangan. Ya dihindari lah. Tapi kalau untuk teman, pemantau, manajer seperti Pak Yunus tadi betul. Kadang-kadang saya seperti ini Bu, enggak apa-apa. Tapi yang paling bagus dan jelas manajer. Seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira? Kalau keyakinan bagaimana? Kalau peraturan bagaimana? Kalau keyakinan itu harus dipenuhi dengan penuh kesadaran. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat. Oke. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Selama ini kan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini ilmu baru. Kalau keyakinan kelas itu dari sisi membuatnya saja sudah berbeda dengan peraturan tadi di awal. Kalau keyakinan kelas yang membuat adalah siswa bersama dengan guru. Betul apa yang dikatakan Pak Yunus. Nanti akan timbul kesadaran regane adewe sing gawe-gawe dhewe mosok ape dilanggar tersendiri. Tapi kalau peraturan langsung dari mana? Gurunya, guru atau sekolah. Kita yang membuat peraturannya. Itu perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Berarti yang lebih baik kalau di kelas yang mana? Kalau di kelas? Keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah itu penting? Penting juga. Peraturan sekolah juga penting. Apalagi harus disertai apa tadi? Konsekuensinya itu. Kita biasanya membuat peraturan saja tanpa konsekuensi tidak diumumkan. Nah, antara guru dan siswa bersifat universal, nih bersifat satu arah. Kalau peraturan ya dari guru saja sudah saya terangkan, Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Dari sini, siswa bagaimana? Sangat didengar. Iya, sangat didengarkan. Perlu dari pendapat-pendapat siswa seperti ini saya sudah membuat ini merupakan curah pendapat dari siswa. Saya yakin panjenengan sudah mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, ini prosedurnya yang betul. Mempersiapkan warga siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati.
Jadi anak-anak disuruh untuk mengeluarkan idenya masing-masing. Yang kedua, mencatat semua masukan. Nah ini yang baru. Ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Tidak boleh membuang sampah, berarti gantinya apa? Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, seperti itu. Ini yang harus diperbarui ya Bapak Ibu ya. Karena selama ini kita menggunakan kalimat negatif. Terus tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Karena pasti nanti beberapa anak akan ada persamaan. Selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Loh, punya saya juga sudah tanda tangan semuanya. Seperti itu. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Pun? Contoh peraturan kelas yang disepakati. Nah ini peraturan kelas ya, masih peraturan. Kalau peraturan boleh menggunakan kalimat negatif. Pun paham ya? Lanjut. Nah ini loh, ini yang tidak boleh datang terlambat diubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Dilarang menyela guru, teman sedang berbicara diubah menjadi mengerti. Dilarang membuang sampah di kelas menjadi menjaga kebersihan. Tidak boleh mencontek diubah menjadi dilarang berkata kotor diubah menjadi pinter semuanya sudah. Nilai-nilai kebajikannya sesudah ini kita harus tahu nilai-nilai kebajikannya. Kalau datang ke sekolah nilai kebajikannya berarti apa? Disiplin. Menghargai pendapat orang lain berarti menjaga kebersihan, mengerjakan tugas dengan jujur, berbicara dengan sopan, kesopanan, nilai-nilai kebajikannya. Jadi setelah panjenengan membuat keyakinan kelas harus menyertakan nilai-nilai kebajikannya. Segitiga restitusi ini. Pengertian segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti ini salah satu cara segitiga restitusi, salah satu cara untuk kita memposisikan posisi kontrol dalam apa? Apakah teman? Iya, manajer. Tepuk tangan Pak Iwo. Iya. Jadi ini kalau panjenengan apa pengen menjadi manajer ini bisa dipraktekkan, ya. Lihat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya, nah, berbuat salah itu manusiawi. Manusiawi, guru loh, yo tahu. Guru loh yo tahu. Ngono kuwi. Ge enek manungsa sing sempurna. Itu namanya menstabilkan identitas. Lanjutnya, yang kedua, validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kok kamu hari ini terlambat? Itu ditanyakan. Terus, nyapa toh kok sampean iki mau kok gawe kaos kaki hitam padahal waktunya ya itu ditanyakan. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi saya salah digali dan siswa yang menjawab tersendiri, dia sendiri yang menjawab. Tuh. Lanjut.
Nah, menanyakan keyakinanmu. Tadi sudah, apakah dengan sampean pakai sepatu putih itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu dipancing seperti itu. Berarti anak nanti menjawab apa? Tidak. Lah terus seharusnya apa? Panjenengan akan memancing mencari solusi. Itu seperti itu. Nggih? Nah, sudah ada gambaran ya Bapak Ibu nggih? Nggih. Saya contohkan, ini videonya saya buat itu 3, nanti saya contohkan 1 saja, dan yang permasalahan kita di sekolah upacara. Sebentar, jangan angkat. Jadi, Monggo. apakah kamu tahu kesalahan tadi? Mau mencontek dulu. Oh iya. Apakah kamu menyadari bahwa mencontek itu perbuatan yang salah? Iya Bu. Iya. Budi ini tahu semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Yang penting jangan mengulangi lagi ya nak ya. Di sini Budi tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang betul, dan tidak akan menyalahkan kamu. Nah, ini penting Bu, agar anak itu mau jujur dengan kita. Penting sekali. Ya. Stabilkan identitas. Kamu ceritakan kenapa kok kamu bisa menjadi. Aku lupa belajar Bu. Kalau aku banyak itu lebih giat. Wah, Ini tanpa settingan ini. Malahan gitu. Pagi-paginya langsung pagi gitu Bu. oh iya. Jadi kamu bermain sampai terlalu lama, lalu kamu sampai lupa belajar ya nak ya? Iya. Apakah kamu tahu bahwa mencontek itu sudah sesuai apa belum dengan kesepakatan kelas kita saat ulangan? Iya, belum sesuai ya nak ya. Apakah sudah mencerminkan sikap kejujuran? Seharusnya bagaimana? Sebenarnya aku harus giat lebih belajar. Ini yang penting, jawabannya muncul sendiri dari anak ini. Titik. Kapan kamu Titik pentingnya itu. Sebisanya Bu sekali. Oh iya, bagus. Kamu sudah menyadari kesalahanmu ya nak ya, dan kamu sudah bisa tahu bagaimana langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan agar sesuai dengan kesepakatan. Semoga kamu tidak mengulanginya lagi ya, dan ibu harap kamu belajar lebih rajin lagi. Ya Bu. Sudah. Terima kasih ya nak ya. Ini sebenarnya sudah berakhir Bu, tapi saya tambahkan ini yang menjadi kasus kita agar apa? Agar tidak berulang kesalahan, coba dipraktekkan ya, saya tidak menggurui tapi dicoba saja. Dipraktekkan, anak itu bisa berubah apa enggak? Ini kemarin ada kasus. Kalian tahu Ini ada kasus Bapak Ibu. Nggih. Kenapa kok ya kita mencoba, kan try and error gitu. Ya kita kan tidak tahu kalau kita tidak mencoba. Kita coba dulu. Kira-kira kalau kita pakai segitiga restitusi menjadikan apa suatu solusi apa tidak? Ngoten nggih? Nih, monggo. Kemarin Senin ini dadakan ini. Terima kasih Bu Win sudah di video. kalian tahu kenapa
bisa dia. Keyakinan sekolah kita, keyakinan sekolah yang gede, seharusnya kalau selesai namanya apa? Justru menjawab sakit kalau selesai. Ya, ini anak bisa menjawab. Tidak diulangi lagi. Sekarang ditanya, apakah kalian mempunyai usul seharusnya untuk kedepannya kalian bagaimana? Ini ditanyakan solusinya kudu piye. Mboten jenengan sing napa menahan berikan solusi, dipancing. Iya, pancingan. Agar kalian menyepakati atau menghadapi aturan sekolah Bisa nak? Terus kali ini terus biar tidak lupa dan sekarang kalian sudah menemukan solusi sendiri ya, menyapa saat malam hari harus sabar ditunggu. Jangan sampai panjenengan membuat jawaban sendiri. Nah, setelah anak menjawab, panjenengan simpulkan jawabannya anak untuk menekankan solusi apa yang harus dilakukan oleh anak. Baru seperti itu. Ya, mulai dari kapan kalian harus berubah? Nunggu senenek sampai berubah? Pinter, mulai dari situ, mulai dari sekarang harus menangisi aturan ya, kalian bisa juga ya anak ya, paham ya? Oke, beda terima kasih. Silakan kalian Nah, itu tadi Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, diseminasi sudah selesai. Itu nanti saya minta untuk dicoba di kelasnya masing-masing, terutama pada waktu peraturan nopo upacara tadi loh. Siapa tahu nanti berubah. Kan kita juga tidak tahu. Jangan kok terus disalap ngajeng, tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kita tidak lanjutnya diberikan solusi dengan cara segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan kira-kira? Ada yang ditanyakan atau menanggapi?
menanggapi, monggo. Saya bertanya yang permanen itu belum terbentuk, jadi anak itu masih bisa diarahkan kepada yang lebih baik. Namun ada kalanya anak itu punya bakat tertentu yang sulit untuk kita rubah. Contohnya dia itu malas, kemudian dari rumah itu tidak ada dukungan dari keluarga. Termasuk di kelas 3 itu ada kasusnya, yakni salah satu murid saya itu yang bacanya itu kurang lancar, dan itu di kelas itu selalu saya beri perlakuan khusus, artinya ketika dia itu tidak fokus dan sebagainya, saya selalu memberikan perlakuan khusus. Di antaranya saya minta untuk membaca nyaring walaupun masih terbata-bata. Kemudian di waktu istirahat itu juga kadang saya minta untuk mendekati saya, entah itu 5 menit, 10 menit, untuk saya kasih tambahan membaca, tapi belajar membaca. Namun waktu di sekolah itu menurut saya itu kurang, karena pelatihan membaca, kalau sebagaimana kita ketahui sebagai insan pendidikan, bahwa guru yang pertama itu adalah ibu, sedangkan ibunya sendiri itu ketika saya beri catatan itu kurang menanggapi, jadi tidak ada tanggapan dari ibu untuk mengajari anak. Sedangkan anak sendiri saya tanya, kamu di rumah sudah belajar, sudah Pak, diajari sama siapa, sama Mbak, tapi kenyataannya tidak ada perkembangan gitu. Jadi untuk kasus-kasus yang semacam itu mungkin ada kiat-kiat tertentu dari Bu Dewi atau dari teman-teman, bagaimana kita itu mencarikan solusi untuk bisa agar yang semacam itu bisa teratasi. Terima kasih Bu Dewi. Kalau menurut saya, ini saya tidak menggurui, saya dulu juga pernah ada murid kelas 6 bahkan itu tidak bisa membaca, itu namanya Eko. Nah, itu langkah awal saya tanya dulu, panjenengan sudah bersilaturahim kepada orang tuanya apa hanya mencatat? Saya lewat ya. Oh iya. Kalau saya lebih baik panjenengan silaturahim datang pun orang tua anaknya. Nah, kita ajak kerjasama, kita sadarkan, karena tidak semua, kan betul panjenengan, tidak semua orang tua itu sadar akan pendidikan anaknya. Itu langkah awal yang paling penting adalah silaturahim ke orang tuanya, lalu kita ajak bermusyawarah. Apabila orang tuanya itu tidak bisa membaca, kira-kira siapa yang bisa membantu untuk mengajari anaknya, seperti itu. Nah, kalau sudah ada yang membantu, siapa supaya budinya, kita datang lagi, kita sepakati lagi, kita pastikan bahwa ada jadwal pasti atau jadwal tertentu untuk anak belajar kepada mbaknya tadi. Itu. Jadi terus kolaborasi antara murid dengan orang tua itu jangan sampai putus. Itu kalau menurut saya kunci keberhasilan kita mendidik anak, entah itu biasanya dalam perlombaan itu kerjasama kepada orang tua itu. Terus untuk yang di sekolah Pak Yunus itu sudah betul, sudah memberikan jam tambahan, itu juga betul. Sampai saya dulu Eko itu sama sekali tidak bisa membaca Pak. Terus saya menggunakan metode apa ya yang bisa diingat anak. Kita pikirkan kira-kira apa, dicoba ini tidak bisa, dicoba cara biasa tidak bisa. Akhirnya saya menemukan metode tidak usah urut ABCD, tidak usah urut menghafalnya huruf itu loh, tidak hafal. K sing sampai nilainya apa, K apa. Akhirnya DE jawab
dari dia sendiri Pak. Saya coba. Kak, sing mbok niki apa Kak? Katok. Berarti K sampai kai ngene iki katok iki. Sampai seperti itu ada metode tuh di mana-mana. Ya kita sebagai guru ya kita mencoba. D, ini hafal sampean. D, saya tanya D. D sing piye kok? Sing mbok ilingi D sapa? Deton. Ya udah ya wis napa kok? Deton. Saestu niku kula mboten. Nggih to? Iya, itu contoh nyata, Pak. Seperti itu. Jadi panjenengan ya tetap semangat karena memang kelas rendah itu bagaimana ya? Ya yang membaca itu harus utama dan pertama, gitu. Membaca dan berhitung. Saya juga mengucapkan terima kasih panjenengan ternyata itu menyempatkan waktu teman-temannya istirahat, guyon. Ternyata panjenengan masih ngelesi neng kelas, ternyata ngelesi muridnya yang belum bisa membaca. Terima kasih Pak Yunus. Tepuk tangan buat Pak Yunus. Untuk metode lain, saya yaitu kita harus try dan error dan cari jawabannya pada anak. Setiap saya ada masalah, saya mencari jawabannya dari anaknya sendiri. Sebuah perlombaan idenya itu juga saya anak menambahkan terus saya cari garis besarnya. Tetap saya melibatkan anak. Nah itu insya Allah nanti panjenengan menemukan itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Pertanyaan saya begini. Niki Mendel mawon niki pun paham napa mboten to? Ayo jelas napa belas? Oh nggih. Lah nggih, yang penting tadi paling tidak ana sing nyerempet mboten membaca. Saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri kan seperti itu. Nggih. Semoga diseminasi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan yang paling sangat penting membawa perubahan dalam kita membersamai anak-anak menuju budaya positif yang timbul motivasi dari intrinsik bukan ekstensi. Ngoten nggih Bapak Ibu, saya yang banyak berbicara di sini, saya mohon maaf sekali karena sudah menyita waktu panjenengan sampai pukul 2. Semoga amal baik panjenengan menuntut ilmu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya kadang keterucuk seperti saya ngobrol dengan murid saya sendiri seperti itu, nggih. Ya, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Tadi sudah melakukan kebiasaan ya. Semuanya ini ya. Oke. Anak-anak, kemarin kita sudah menyampaikan tentang apa? Kemarin pemilihan pengurus kelas. Hari ini kita akan praktek yaitu tentang kesepakatan kelas atau disebut juga dengan keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Siapa yang tahu coba? Pinter. Gantian ya. Nah, nilai-nilai kebajikan kelas. Terus apa lagi? Ya, Mbak. Nah, pinter. Tepuk tangan. Nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati oleh
Paham ya anak-anak ya? Ini ibu akan membagikan sebuah sticky note, ini namanya kertas sticky note. Ya, silakan kalian usulkan apa saja kesepakatan kelas, nilai kebajikan apa yang ingin kalian terapkan di kelas. Sebelum kalian merancang kesepakatan kelas, kalian harus memimpikan kelas impian yang bagaimana yang kalian inginkan. Aku pengen kelas yang kayak gini. Apa kelas yang ngoproh, yang reget, apa kelas yang jadi. Pasti kalian punya kelas impian ya. Kelas impian dulu, kalian harus berekspresi membuat kelas impian. Setelah itu kalian tuangkan di sini kesepakatannya agar kelas impian kalian bisa terwujud. Paham? Satu anak, satu saja. Oke. Awas ini ada lemnya, jangan sampai karena nanti ditempel di sana. Karena ini ditempel di sana ya. Ayo silakan dipikirkan. Silakan ditulis, ditaruh meja, silakan. Yang sudah silakan kalian menempelkannya di sini ya, jawaban kalian ya. Silakan nanti kita bahas di sana. Ayo. Ingat ya anak-anak, tentang keyakinan kelas tidak boleh bernilai kalimat negatif. Nilai kebajikan itu harus nilai yang positif. Silakan, cepat. Silakan. Ya, silakan. Ya. Ayo. Ayo sudah semuanya.
tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti masih kalimat negatif apa positif ini? Negatif. Ya nanti kita ganti ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Menjaga kedisiplinan anggota kelas. Berarti kalimat positif apa negatif? Positif. Ini potongan dulu. Setuju apa enggak ini? Setuju. Kedisiplinan kelas. Makan dan minum saat jam istirahat, betul? Betul. Kalimat positif? Positif. Terus tidak boleh makan di kelas pada saat pelajaran. Kalimat negatif. Berarti ini tadi sudah masuk ini ya. Makan dan minum, berarti ini tidak diperlukan. Harus ini. Terus makan dan minum di waktu istirahat sama ya? Ya, sama. Sini jadikan satu. Makan dan minum di waktu istirahat sama. Makan terus habis istirahat. Terus makan kelas tetap bersih, berarti menjaga kebersihan. Anak-anak ya. Terus dilarang makan dan minum pada waktu istirahat. Kalimat apa ini? Negatif. Ini ya. Karena tadi makan dan minum tadi sudah. Menjaga suasana kelas agar tertib. Positif. Positif. Masuk. Masuk. Ya. Terus makan dan minum hanya pada waktu istirahat. Sudah. Menjaga kedisiplinan. Sudah. Mendengarkan ibu guru pada waktu menerangkan. Positif. Positif. Ya. Terus dilarang ramai waktu pelajaran. Positif apa negatif? Negatif. Ya, yang negatif taruh sini, nanti kita ganti. Terus menjaga suasana saat jam pelajaran. Positif. Ya. Jangan membuang sampah di kelas. Negatif. Diganti apa ini Bu Duni? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Coret-coret nah. Jagalah kebersihan, langsung Ibu ganti ya. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Terus menjaga suasana kelas sudah ya. Kalau tidak piket didenda. Ya. Negatif. Kalimat positifnya apa? Tidak. Iya, kalimat negatifnya harusnya apa ini kalau tidak piket? Kalau apa? Berarti piket mematuhi aturan kelas. Mematuhi aturan kelas. Termasuk piket ya. Menjaga suasana kelas sudah ya. Makan hanya pada waktu istirahat. Sampun. Terus menjaga suasana kelas. Betul, sama ya. Ini tadi yang kalimat negatif. Tidak boleh buang sampah sembarangan, diganti apa? Jagalah kebersihan. Ya, sama dengan ini. Terus dilarang ramai pada waktu pelajaran. Menjaga apa? Apa? Menjaga suasana kelas. Nah, alhamdulillah sudah disepakati bersama ya, menjadi keyakinan kelas. Menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, ya apa tadi? Keyakinan kelas 6. Yang pertama tadi apa? Jagalah kebersihan, gitu.
Menjaga suasana kelas. Mendengarkan siapa lagi? Mendengarkan saat mendengarkan saat kelas. Terus menerangkan guru pada saat pelajaran. Terus yang kelima, membagikan dengan tertib. Coba dari kelima ini apakah ada yang perlu kita tambahkan lagi anak-anak? Coba. Mana yang kurang? Kira-kira? Apa? Menjaga kedisiplinan. Oh ya belum. Menjaga kedisiplinan ya. Nah, menjaga kedisiplinan. Menjaga kedisiplinan. Terus ada lagi? Ada lagi? Mematuhi peraturan yang ada. Tidak ada lagi. Alhamdulillah, keyakinan kelas 6 sudah terbentuk. Yang membuat siapa? Semua. Berarti konsekuensinya, bagaimana kalau kalian yang membuat? Harus siapa? Harus dipatuhi. Semua peraturan harus dipatuhi. Keyakinan kelasnya harus dipatuhi. Setuju? Setuju. Andai kalian setuju, silakan kalian menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat di bawahnya sini. Ya, beri nama lalu tanda tangan, tidak usah besar-besar agar semuanya bisa bisa tanda tangan ya. Dimulai dari kelompok sini. Silakan dua-dua. Silakan. Ya,
Diakhiri tanda tangan dari Bu Dewi, duduk nak. Diakhiri tanda tangan dari Bu Dewi ya, sebagai wali kelas kalian kelas 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah terbentuk keyakinan kelas kita. Semoga kalian yang membuat sendiri ya, terus konsekuensi harus tanggung jawab untuk bagaimana melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Paham anak-anak? Paham. Ibu akhiri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대